Oh iya, ayo kita atur parkir motor hari ini sangat ramai. Yuk. Wah, alhamdulillah ya, sama hari ini. Alhamdulillah. Semoga penghasilan hari ini bisa mengikuti untuk bulan ini. Ya, dilanjutkan. Ya. Jenis pajak parkir itu terdiri ada 3. Yang pertama ada pajak parkir umum, yang kedua pajak parkir khusus, dan yang ketiga ada pajak parkir berlangganan. Yang pertama pajak parkir umum. Pajak parkir umum ini dikenakan kepada jasa parkir yang bertempat di umum seperti pembelanjaan, pariwisata, dan area komersial. Yang kedua ada pajak parkir khusus. Pajak parkir khusus ini dikenakan kepada jasa parkir yang bertempat secara khusus. Yang pertama yaitu seperti di terminal, bandara, pelabuhan. Kemudian yang ketiga ada pajak parkir secara berlangganan. Pajak parkir secara berlangganan ini bertempat secara berlangganan. Dia itu rutin kesananya seperti karyawan kantor, pelanggan apartemen, dan lain sebagainya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, betul dengan Bapak apa? Ya, apa? Ya Bapak, ini saya perlu bicara karena Bapak ini sudah lama tidak membayar pajak parkir ini. Itu bisa menjadi masalah besar Bapak. Banyak parkir. Iya Pak. Saya kira parkir kecilan-kecilan seperti ini tidak kena pajak. Dasar hukum pajak merujuk pada peraturan dan ketentuan yang mengatur pemungutan pajak oleh negara. Ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan administrasi yang menetapkan kewajiban perpajakan bagi individu dan badan usaha. Dasar hukum pajak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam sistem perpajakan, serta memastikan bahwa negara memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dasar hukum pajak parkir di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Merujuk pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PDRD ini, pajak parkir dipungut oleh pemerintah daerah atau Pemda tingkat kabupaten atau kota. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD, istilah pajak parkir diubah menjadi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas jasa parkir, yang artinya pajak parkir merupakan bagian dari PBJT yang mana beberapa jenis objek dalam PBJT diantaranya. Yang pertama ada PBJT makanan atau minuman, yang kedua ada PBJT tenaga listrik, yang ketiga ada jasa perhotelan, yang keempat ada jasa parkir, dan yang terakhir ada PBJT jasa kesenian dan hiburan. Ya Pak, jadi pajak parkir itu diperoleh itu dari penghasilan betul dari hasil parkir Bapak. Jadi pajak parkir itu dihitung dari penghasilan saya. Iya Pak, jadi pajak parkir itu adalah pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara tempat parkir dari pihak swasta yang Bapak lakukan saat ini. Jadi, menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Permisi. Ya, Bu Sila, silahkan duduk. Ya, terima kasih Pak Arif. Terkait dengan yang saya tanyakan tadi, bisa dijelaskan? Jadi terkait pertanyaan Bapak Arif tadi tentang subjek, objek, dan tarif pajak, saya jelaskan dari subjeknya dulu ya Kak. Nah, subjek parkir itu adalah masa sebagai pengelola lahan parkir. Sedangkan objek pajaknya adalah setiap kendaraan yang parkir di lahan yang Bapak kelola. Jadi saya harus bayar. Bagaimana dengan pengguna parkirnya? Tarif parkir yang mereka bayarkan sudah termasuk kepada pendapatan Bapak. Nah, pajak parkir diambil dari total pendapatan tersebut. Subjek pajak parkir merupakan orang yang dipilih untuk membayar pajak atas jasa penyediaan tempat parkir. Subjek pajak ini biasa merupakan orang pribadi atau badan usaha yang mengelola atau menyelenggarakan layanan parkir baik di lahan parkir khusus maupun di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan fasilitas lainnya yang menyediakan ruang parkir untuk kendaraan. Subjek pajak parkir bukanlah pengguna jasa parkir, melainkan penyediaan layanan atau pemilik tempat parkir yang mengelola hasil dari jasa parkir tersebut. Biasanya subjek pajak parkir meliputi satu orang pribadi atau badan yang mengelola tempat parkir baik di area terbuka maupun tertutup. Yang kedua, penyelenggaraan tempat parkir di lokasi seperti pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, hotel, apartemen, dan rumah sakit ataupun fasilitas umum lainnya yang memungut pajak biaya parkir dari penggunaan. Yang ketiga, ada perusahaan yang menyediakan layanan parkir melalui sistem pelayanan ataupun parkir konsorsial. Kok tarif parkir di sini jauh lebih murah daripada parkiran Pak Arif? Karena parkir di sini tidak kena pajak. Parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah itu bukan objek pajak, berbeda dengan parkir swasta. Oh, jadi begitu, saya baru tahu. Jadi di tempat parkir tertentu tidak kena pajak ya? Betul Bu, termasuk fasilitas sosial seperti rumah sakit pemerintah dan tempat ibadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan objek yang dikenakan pajak parkir. Objek yang dikenakan pajak parkir mencakup penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, ya baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha. Kemudian objek yang tidak dikenakan pajak parkir yaitu yang pertama, perusahaan yang menyediakan tempat parkir khusus untuk karyawannya. Yang kedua, tempat parkir yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kemudian yang terakhir, penyelenggaraan tempat parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pak Surya, yang disebut dengan pengenaan pajak itu adalah semua penghasilan yang Bapak dapatkan dari pelayanan parkir tersebut. Jadi, penghasilan yang Bapak dapat itu semuanya itu menjadi dasar pengenaan pajaknya, Kak. Nah, kalau pendapatan pajak Bapak adalah selama sebulan dari parkir adalah 15 juta, maka jumlah tersebut akan dikalikan dengan tarif pajak. Jadi selama ini kita wajib pajak parkir ya Alia? Bukan kita, tetapi Pak Arif sebagai pengelola parkir wajib membayar pajaknya. Semua pengelola yang mendapatkan penghasilan dari parkir wajib membayar pajaknya. Jadi selama ini kita kerja pajaknya belum dibayar ya? Kayaknya begitu. Makanya sekarang Pak Arif sedang mengurus untuk membayar pajaknya. Baik Pak, Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Baik, kalau gitu Bu Kira, buat perhitungan tarifnya gimana ya? Jadi karena tarif yang berlaku di ITB itu sebesar 10%, jadi kalau pendapatan Bapak tadi selama sebulan dari parkir itu 15 juta, maka pajak yang harus Bapak bayarkan itu adalah sebesar 1.500.000 setiap bulan. Wah, besar juga ya. Tapi ya mau gimana lagi, itu adalah kewajiban. Betul Pak, kalau Bapak nggak bayar, bisa saja usaha Bapak kena denda atau bahkan bisa sampai ditutup. Ya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tarif pajak. Tarif parkir pajak yaitu merujuk kepada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang AKPD, pengenaan tarif parkir pajak yang dikenakan oleh Pemda paling tinggi sebesar 10%. Namun, besar tarif pajak parkir atas jasa parkir yang berlaku di setiap daerah ditetapkan melalui perda atau peraturan daerah oleh masing-masing Pemda atau pemerintahan daerah. Apa sih tujuannya? Nah, untuk tujuan penerapan tarif pajak oleh Pemda karena memberikan keleluasaan untuk menerapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi daerah setempat dan masing-masing potensi terhadap PAD-nya. Assalamualaikum. Gimana Pak tentang pengendalian pajaknya? Ya, alhamdulillah semua udah beres. Alhamdulillah. Sekarang saya kita juga berjaga lancar kan? Ya, alhamdulillah. Tapi memang sih tak kira itu pajak parkir kecil-kecilan seperti ini tidak kena pajak, tapi ternyata masih berlaku di sini. Ya, sebelumnya lagi. Ya, sudah besok kita ketetapan. bisa untuk lebih perhatikannya lagi. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara penyetoran dan pemungutan pajak antara lain yaitu yang pertama, wajib pajak yang memiliki NPWPD harus mengisi SPTPD pada masa pajak. Yang kedua, SPTPD harus disampaikan kepada wali kota paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, data perpajakan yang diperoleh dari SPTPD akan dihimpun dan dicatat untuk memperhitungkan pajak terutang. Keempat, kepala daerah atau pejabat yang ditunjukkan akan menetapkan pajak parkir dengan menerbitkan surat ketetapan daerah atau SKPD. Kelima, wajib pajak harus melunasi SKPD paling lama 30 hari setelah menerimanya. Keenam, pajak parkir dapat dibayar secara online ataupun offline. Jasa penyediaan tempat parkir dikenakan pajak daerah, sedangkan jasa pengelola parkir dikenakan PPN dan PPh pasal 23. Sekian dari saya. Sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pengelola tempat parkir atau penyelenggara tempat parkir. Cara penghitungannya itu yaitu misalnya kota A itu memberlakukan tarif pajak itu sebesar 20% dan pengelola atau penyelenggara tempat parkir ini pendapatannya per bulan yaitu sebesar 10 juta. Jadi pajak parkir yang harus dibayarkan yaitu pendapatannya dikali dengan tarif. Pendapatannya kan 10 juta dikali tarif yang dikenakan itu 20 juta. Jadi hasilnya itu 2 juta. Jadi pengelola parkir harus membayar pajak parkirnya itu yaitu sebesar 2 juta. Perlu diingat, pajak parkir ini dibebankan yaitu kepada pengelola tempat parkir atau penyelenggara tempat parkir, bukan pengguna jasa dari tempat parkir tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari pajak parkir. Apa saja sih dampak positif dan negatifnya? Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif dari pajak parkir adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak parkir berperan penting dalam meningkatkan pajak daerah suatu daerah untuk membiayai berbagai program-program pemerintah daerah, seperti contohnya pembangunan infrastruktur, fasilitas-fasilitas, dan lainnya. Semakin tinggi pendapatan pajak daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah tersebut. Yang kedua yaitu mengurangi kemacetan. Pengurangan kemacetan dengan mengenakan pajak, penggunaan kendaraan pribadi dapat mengurangi
dapat berkurang, mendorong orang untuk menggunakan transportasi umum atau alternatif lainnya. Selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran lingkungan. Pajak parkir dapat mendorong masyarakat untuk lebih mempertimbangkan dampak lingkungan dan penggunaan kendaraan pribadi. Selanjutnya yaitu manajemen parkir yang lebih baik. Pajak parkir dapat membantu dalam pengaturan ruangan parkir, mengurangi masalah parkir liar, dan meningkatkan efisiensi penggunaan lahan parkir. Baik, untuk dampak negatifnya yaitu beban ekonomi bagi pengemudi. Pajak parkir dapat meningkatkan biaya hidup, terutama bagi mereka yang bergantung pada kendaraan pribadinya. Yang kedua yaitu pengurangan kunjungan ke bisnis lokal. Biaya parkir yang tinggi dapat mengurangi daya tarik pengunjung ke area komersial, berdampak negatif pada pendapatan bisnis lokal. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Pajak parkir dapat memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses mudah ke transportasi umum. Selanjutnya yaitu kemacetan di lokasi parkir. Pengemudi mungkin menghabiskan waktu lebih banyak mencari tempat parkir yang lebih murah atau gratis. Dengan itu makanya kemacetan parkir di lokasi parkir ini meningkat. Yang kelima yaitu resistensi masyarakat. Kebijakan pajak parkir dapat menghadapi penolakan dari masyarakat yang merasa terbebani dan memicu protes atau ketidakpuasan. Yang terakhir yaitu penurunan aksesibilitas. Jika pajak parkir terlalu tinggi, orang mungkin merasa kesulitan untuk mengakses area penting seperti pusat perbelanjaan atau fasilitas kesehatan. Nah, jadi begitulah ya kira-kira dampak positif dan negatif dari pajak parkir itu sendiri. Permisi ya, ibu siapa ya? Sebentar, maksudnya Dek. Vina, kok tarif parkir di sini jauh lebih murah daripada parkiran? Ya ketawa. Parkir motor hari ini sangat ramai. Ayo. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum.